Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akbar, saya sebagai ketua. Saya Fridina Tiara sebagai anggota. Saya Madania Anubramurti sebagai anggota. Kami dari Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Mudik merupakan rutinitas tahunan bagi masyarakat Indonesia. Mudik biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun di tahun 2021, pemerintah memberlakukan peraturan larangan mudik. Hal ini dikarenakan adanya pengalaman dari tahun 2020 yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 setelah 4 kali libur panjang. Juga untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang tiap hari kian meningkat. Peraturan larangan mudik ini juga didukung oleh Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Periode larangan mudik ini dibagi menjadi dua, yaitu pada tanggal 22 April sampai 5 Mei tahun 2021, yaitu 2 minggu sebelum Lebaran, dan tanggal 18 sampai 24 Mei tahun 2021, yakni seminggu setelah Lebaran. Peraturan larangan mudik ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanggapan dari masyarakat terhadap peraturan larangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah itu bermacam-macam. Seperti contohnya Bapak Edi yang merupakan TKI dari Aljazair. Ia ingin pulang ke kampung halamannya yaitu Tulung Agung. Ia mengungkapkan kalau rasanya tidak masuk akal jika ada larangan mudik untuk mengurangi kasus penyebaran COVID-19. Karena menurutnya masih ada pusat perbelanjaan yang buka dan pusat perbelanjaan yang buka tersebut menjadi salah satu pemicu angka penyebaran kasus COVID-19 meningkat. Tetapi di samping itu, ada juga masyarakat yang setuju terhadap larangan mudik. Seperti contoh berikut. Saya Aksa Nicholas Cornelius, seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di kota Yogyakarta. Saya setuju dengan adanya larangan mudik pada bulan Ramadan lalu. Saya meyakini larangan tersebut mampu menurunkan tingkat penyebaran dari COVID-19. Meskipun sudah ada larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan mudik di hari raya libur Lebaran. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, sebanyak 7% atau 13 juta masyarakat Indonesia tetap akan melakukan mudik Lebaran di tahun 2021. Survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dilakukan secara sistematis. Hasilnya yaitu, apabila tidak ada larangan mudik, sebanyak 33% masyarakat Indonesia tetap akan melakukan mudik. Namun, apabila ada larangan mudik, sebanyak 11% masyarakat Indonesia akan melakukan mudik. Nah, setelah ada larangan tersebut, maka hasilnya turun menjadi 7% atau 13 juta orang akan melakukan mudik. Untuk daerah utama tujuan mudik yaitu ada Jawa Tengah lebih dari 30%, Jawa Barat lebih dari 20%, sisanya ada Jawa Timur, Lampung, Banten, hingga Sumatera Selatan. Permenhub nomor PM 13 tahun 2021 sebenarnya telah mengatur bahwa terdapat 37 kota yang tidak terkena peraturan larangan mudik, dan wilayah tersebut termasuk ke dalam 8 wilayah aglomerasi atau daerah penyangga suatu kabupaten atau kota. Untuk mengetahui wilayah mana saja yang boleh dikunjungi saat mudik, maka diperlukan suatu alat yang praktis yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dan juga menjangkau wilayah aglomerasi. Alat tersebut berupa aplikasi bernama IDM, yaitu Infografis Digital Mudik. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi wilayah mana saja yang boleh dikunjungi saat mudik dan wilayah mana saja yang dilarang dikunjungi saat mudik, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Di dalam karya tulis kami yang mengkaji tentang suatu masalah hukum
yaitu peraturan larangan mudik, kami memilih menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif sendiri memiliki pengertian pendekatan yang mengkaji suatu masalah melalui segala peraturan hukum yang ada dan dengan memperhatikan fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Pengkajian larangan mudik dilakukan dengan mengkaji bagaimana orientasi kebijakan larangan mudik dikaitkan dengan upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dapat menekan penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan kebijakan larangan mudik SE nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satgas COVID. Menurut IDX Channel, lonjakan kasus selalu terjadi setiap libur panjang. Tahun 2020, saat libur Idul Fitri, kasus harian naik sampai 93% dan angka kematian mingguan naik 66%. Hal ini membuat pemerintah harus mengantisipasi lonjakan kasus di 2021 dengan menetapkan peraturan larangan mudik. Nyatanya, penerapan larangan mudik tersebut berhasil menekan angka penyebaran virus COVID, angkanya hanya naik 5% saja. Apakah hak-hak rakyat dilanggar dalam peraturan larangan mudik? Apabila kita melihat di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan di dalam undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa hak-hak warga negara salah satunya adalah berserikat dan berkumpul serta melakukan mobilitas. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia, pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang melindungi warga negaranya dari bahaya pandemi ini. Salah satunya, pemerintah mengeluarkan peraturan larangan mudik. Apabila dikaji, peraturan larangan mudik ini sebenarnya telah melanggar hak asasi manusia. Apakah benar begitu? Apabila kita melihat pasal 4 ICCPR tahun 1996 yang menjelaskan bahwa suatu negara berhak untuk mengambil suatu kebijakan yang melindungi warga negaranya walaupun kebijakan tersebut harus melanggar hak asasi manusia. Dengan syarat kebijakan tersebut tidak boleh mendiskriminasi golongan tertentu. Apabila kita lihat peraturan larangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia. Peraturan tersebut juga berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa mendiskriminasi golongan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan larangan mudik tadi tidak melanggar hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia. Aplikasi IDM atau infografis digital mudik berisi informasi mengenai wilayah yang sudah menjadi zona rawan atau zona tidak aman berdasarkan levelnya sesuai warnanya. Aplikasi informasi digital mudik atau aplikasi IDM juga berisi tentang informasi wilayah mana saja atau zona mana saja yang boleh dikunjungi saat mudik, yaitu zona aglomerasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kesimpulan dan saran. Disimpulkan bahwa larangan mudik yang ditujukan untuk masyarakat luas pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 kurang efektif karena masih terdapat lonjakan kasus hingga 78%. Penambahan jumlah kasus baru yang terjadi saat hari pelaksanaannya. Penambahan jumlah kasus baru tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah kurang maksimal dalam mensosialisasi larangan mudik. Pemanfaatan teknologi yang ada dapat meminimalisir terjadinya ketidaktahuan informasi di masyarakat. Aplikasi IDM yang memuat informasi krusial mengenai surat-surat yang harus dibawa, zona yang boleh dijadikan tempat untuk mudik, dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Aplikasi IDM memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang solutif dan akurat. Masyarakat tidak akan menganggap adanya pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena informasi dapat diakses dengan mudah dan transparan. Saran, pemerintah disarankan lebih mengorganisir kegiatan mudik. Semisal dengan membatasi jumlah pemudik per hari, penerapan prokes yang ketat dibarengi hasil swab PCR yang terbaru daripada pemudik.